Assalamualaikum. Ada sebuah wawancara dengan Stephen Torpey yang menggantikan Nick Cox yang pindah ke Everton. Siapa itu Nick Cox? Adalah direktur dari Akademi Manchester United, dan Stephen Torpey ini menggantikannya. Sebenarnya sudah ada artikel yang ditulis oleh Laurie Whitwell dan juga Oliver Kay di bulan Agustus ya. Tapi ada juga interview terbaru dengan Stephen Torpey yang dibahas oleh beberapa media, salah duanya oleh BBC.com dan juga Manchester Evening News yang akan gue bahas di video kali ini. Oke, langsung saja. Mungkin gue akan ke Manchester Evening News dulu ya, dimana dia mengambil beberapa poin yang menarik. Bagaimana dia memberikan wawancara, dan Torpey ini berkata, "Saya tahu ini Manchester United, kami telah melakukan hal luar biasa untuk tim muda ya, tetapi saya merasa sekarang adalah tugas saya untuk melanjutkannya. Saya pernah mendengar tentang pendahulu saya, Nick Cox, berbicara tentang meneruskan tongkat estafet, dan saya percaya akan hal tersebut. Saya beruntung bisa mengikuti tur keliling Old Trafford, Little Road, dan juga The Cliff, serta menyadari warisan dari klub ini. Saya berterima kasih kepada sejarawan klub ya, Jason Leach, yang telah mengajak saya berkeliling dan menunjukkan hal-hal yang menarik tentu saja, dan ini menyadarkan saya bahwa klub ini dibangun atas inovasi, keyakinan pada pemain muda, dan keberanian untuk menerapkan nilai-nilai muda ya, serta merawat klub dengan benar-benar memanfaatkan pemain muda yang kami miliki dan keistimewaan yang saya juga miliki atau saya rasakan saat ini." Ini yang diambil di Manchester Evening News. Sementara dari Simon Stone, ini dari BBC, ini juga memberi atau mengambil beberapa poin dari wawancaranya, bahwa ya dia tahu ya bagaimana Ruben Amorim sebelumnya mengatakan dia tidak akan mematahkan tradisi selama 88 tahun yang selalu dimiliki oleh klub, yaitu adalah memiliki pemain dari akademi. Jadi memang selalu ada pemain dari akademi, dan Ruben Amorim mengatakan dia tidak ingin mematahkan hal tersebut, dan ini akan dilanjutkan. Dan tentu saja ini akan menjadi tugas juga bagi Stephen Torpey sebagai Academy Director ya, untuk bisa ya membuat pemain dari akademi, siapapun itu, berapapun itu, untuk siap. Kita tahu bagaimana ada Class of 92 yang tentu saja sangat fenomenal di Manchester United, pemain-pemain yang berasal dari akademi Manchester United. Dan kalau kita lihat paling tidak baru-baru ini saja, atau di squad saat ini, kita memiliki Kobbie Mainoo, pemain asli dari Manchester, dari tim anak-anak Manchester Academy, dan masuk sebagai tim utama, bahkan memiliki kontribusi yang luar biasa. Jangan lupa bagaimana gol di final FA menghadapi Manchester City. Lalu juga sebelumnya ada Marcus Rashford yang juga memiliki peran yang luar biasa, walaupun penampilannya memang ada masalah ya, menurut gue dinamika naik dan turun. Dan apapun itu, ini akan tetap dilanjutkan oleh Ruben Amorim. Kami tidak ingin menjadi isyarat simbolis bahwa kami memiliki pemain di tim utama untuk meneruskan tradisi. Kami menginginkan pemain yang siap, yang mampu memberi dampak dan membuat tim utama lebih baik, yang dapat membuat fans bangga. Tidak ada perasaan yang lebih hebat daripada perasaan Anda sendiri saat melangkah keluar. Jadi Stephen Torpey ini juga tidak ingin hanya ada pemain akademi saja gitu yang naik ke atas, tapi juga bagaimana pemain itu siap. Pemain itu memang akan memberikan dampak, akan memberikan impact. Stephen Torpey sendiri di artikel di bulan Agustus dari The Athletic ini menyebutkan ya, Laurie Whitwell, Stephen Torpey ini datang dari Brentford untuk memimpin akademi dari Manchester United. Torpey sendiri telah menjadi direktur dari akademi di Brentford sejak Januari 2024. Sebelumnya dia di mana? Kepala pelatih akademi Manchester City. Jadi gue pikir ini ada faktor dari Omar Berada dan juga Jason Wilcox ini ya dalam menunjuk Stephen Torpey. Ini menarik, dan memang disebutkan juga di bagian lainnya bahwa
Pria berusia 43 tahun ini menjadi rekrutan besar pertama di bawah arahan Direktur Sepak Bola Jason Wilcox dan menggantikan Direktur Akademi yang sebelumnya Nick Cox. Cox telah memimpin sistem pembinaan pemain muda Manchester United selama 6 tahun dan dijadwalkan akan bergabung di Everton, dan memang sudah bergabung di Everton ya. Jadi memang ada hubungan nih antara Jason Wilcox dan Stephen Thorpe. Di bawah Thorpe, Brentford dianugerahi status kategori 2 oleh akademi saat kelompok usia di bawah 9 tahun hingga di bawah 16 tahun diperkenalkan kembali, menyusun peluncuran kembali akademi klub pada tahun 2022 dan menghabiskan 6 tahun mengikuti model tim B. Thorpe sendiri memulai karir kepelatihan mudanya bersama Liverpool pada tahun 2008, bekerja sebagai pelatih kepala di yayasan yang di berbagai kelompok umur sebelum bergabung di Manchester City di tahun 2014. Ia didatangkan untuk menerapkan silabus kepelatihan bergaya Barcelona yang akhirnya membantu tim muda klub tersebut memenangkan trofi sambil memainkan gaya sepak bola yang dapat dikenali dengan fokus pada konsep individu seperti penguasaan bola dan ide berbasis tim seperti sepak bola menyerang berbasis penguasaan bola. Ya, tentu saja di Brentford ini ada banyak pergantian yang dilakukan ya, tapi menarik gue juga lihat di Transfermarkt Stephen Thorpe, ya dia memulai karir sebagai manajer di tim muda Liverpool, lalu pindah ke Manchester City sebagai manajer tim muda, lalu menjadi head of academy, pelatih akademi ya, head of pelatih akademi di Manchester City, lalu menjadi academy manager di Brentford dan sekarang menjadi director of academy di Manchester United. Nah, yang menarik juga adalah begini, menurut gue secara ringan amatiran ya. Tim utama ini memiliki konsep permainan yang berbeda dengan periode-periode sebelumnya, di mana ya kita tahu konsep 3 back ya kan, lalu juga filosofi permainan dengan mengandalkan intensitas yang tinggi, determinasi yang tinggi, pemain yang memiliki multifungsi, gue bilang seperti itu ya di masing-masing posisi. Di skuad utama Manchester United, akankah ini juga diturunkan ke tim muda di tim akademi Manchester United? Ini hal yang menarik untuk diikuti, di mana selama ini biasanya Manchester United tim muda akademinya ini tidak bermain seperti tim utamanya, tim utama yang saat ini maksud gue. Tapi kalau menurut gue secara ringan amatirannya, idealnya memang ada kesamaan, bukan berarti identik 100% atau copy paste. Itu juga tidak gue inginkan, tapi paling tidak prinsip-prinsip sepak bola. Bukan berarti juga mereka harus bermain dengan 3 back, enggak. Tapi bagaimana misalnya pemain-pemain juga memiliki fungsi-fungsi yang banyak di atas lapangan. Mau konsep 4-3-3, 4-2-3-1, tapi bisa menerapkan intensitas tinggi. Lalu memiliki, itu tadi, fungsi yang tidak hanya satu. Misalnya pemain depan juga yang bisa berfungsi sebagai tambahan di lini tengah, lalu fullback yang juga punya kemampuan yang cepat, yang bagus dalam menyerang maupun juga bertahan ya, ketika nanti akan mendapatkan promosi, ketika nanti akan dimasukkan ke tim utama ya, mereka memiliki waktu integrasi, adaptasi juga yang baik gitu, yang mulus, katakanlah seperti itu. Nah, Ruben Amorim tadi dikatakan di depan bahwa dia tidak akan memutus tradisi di Manchester United, dan itu kan sudah diperlihatkan bagaimana dia secara konsisten menurut. Ya, bisa dilihat juga bagaimana Ruben Amorim ini kan secara konsisten memberikan kesempatan pemain muda dimulai dari latihan bersama dengan tim utama, bahkan diikutsertakan di dalam skuad pertandingan Manchester United. Tidak selalu duduk di bangku cadangan atau mungkin diturunkan, tapi paling tidak mereka dilibatkan dalam pertandingan tersebut. Mereka juga merasakan intensitas langsung ya di stadion, di dekat bangku pemain cadangan. Ini kan hal seperti ini menurut gue juga penting, dan ini juga sekaligus itu tadi seperti gue katakan, ini menunjukkan komitmen dari Ruben Amorim. Hanya saja gue sepakat dengan yang dikatakan oleh Stephen Thorpe bahwa ya tidak bisa memang hanya karena berlabel sebagai pemain akademi maka diberi kesempatan. Tidak, kalau mereka memang siap, kalau mereka memang bisa memberikan dampak dan juga impact, baru mereka diturunkan. Tapi gue berharap ya di periode mendatang, artinya termasuk juga musim ini, lalu musim depannya lagi, ada terus nih pemain muda yang bisa masuk ke tim utama Manchester United. Sebelum gue akhiri video ini, gue tahu pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya siapa nih pemain muda dari Manchester United saat ini yang siap gitu ya untuk diberi kesempatan bermain di Manchester United. Kalau gue lihat dari pemain yang ada saat ini, belum banyak ya. Gue melihat saat ini ya Chido Obi, dia pemain akademi tapi kan tidak
berasal dari Manchester United, dia ditransfer dari Arsenal. Diego Leon pun juga demikian, Eden Heaven pun juga demikian. Ada Jack Fletcher, ini pemain yang juga memiliki masa depan yang menurut gua baik ya. Lalu juga ada Tyler Frederickson tentu saja yang pernah diberi kesempatan juga musim lalu oleh Ruben Amorim, dan gua harapkan akan ada banyak lagi pemain-pemain seperti ini. Tentu saja keadaan pasti akan dinamis, keadaan pasti akan berubah. Justru di situ tantangannya bagaimana pemain-pemain muda ini juga bisa menunjukkan konsistensi yang positif, artinya progres terus berkembang di masa mudanya di tim akademi Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.